Malam itu, hujan deras mengguyur tanpa henti. Seorang nenek renta pemulung berjalan tertatih di jalan licin penuh lumpur, tubuhnya gemetar, baju tipisnya basah kuyup, dan tangannya menggenggam karung lusuh yang hampir tak mampu ia pikul lagi. Di balik gelap pekat hutan, terdengar raungan menggetarkan dada, membuat langkahnya terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Dari balik kilatan petir, tampak sepasang mata biru bercahaya menembus kegelapan. Bukan manusia, melainkan seekor harimau putih raksasa yang melangkah perlahan mendekatinya. Bukannya menerkam, hewan buas itu justru melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan, sesuatu yang mengubah takdir sang nenek untuk selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di malam penuh rahasia itu? Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, sehat walafiat, dan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, sekaligus menjadi amal jariah untuk kita semua. Hujan jatuh seperti untayan jarum yang tak henti, menusuk malam dan menyisakan dingin yang merayap ke tulang. Di tepi kota kecil yang tertutup kabut, seorang nenek pemulung berjalan tertatih di atas jalan tanah yang berubah menjadi lumpur licin. Karung goni yang kusam menempel di punggung bungkuknya, basah dan berat, seperti menampung sisa dunia yang tak lagi dipedulikan siapapun. Nafasnya pendek-pendek, dadanya sesak, langkahnya goyah. Di kedua telapak tangannya, retak-retak kulit menghitam, bekas luka lama, bukti hari-hari panjang yang dilalui tanpa jeda. Rumah yang dulu melindunginya telah lama tiada. Atap sengnya rebah, dinding papan lapuknya diambil orang. Sejak itu, ia menempati sudut kolong jembatan, berdinding kardus, beralas tikar sobek, berselimut udara dingin. Orang-orang yang melintas di siang hari melewatinya dengan mata yang memicing, bibir yang mencibir, atau tawa yang menyayat. Ada yang melempar kata-kata yang lebih tajam dari paku karat. Ada yang menutup hidung seolah kehadirannya adalah bangkai. Nenek itu menunduk, menahan serak di tenggorokan. Ia menyebut nama Allah dengan lirih, memohon kekuatan untuk berjalan satu langkah lagi, lalu satu langkah lagi. Malam itu, kilat menyambar di kejauhan, menoreh garis putih di langit hitam. Guntur menggeram panjang, memantul di pepohonan, mengguncang dada yang ringkih. Nenek itu tetap melangkah. Ada kabar di pasar tentang besi tua yang hanyut ke sungai setelah gudang tua ambruk diterjang angin. Besi tua berarti beberapa keping uang untuk menukar sebungkus nasi, berarti harapan kecil agar esok tidak terlalu kejam. Ia menapaki pematang licin yang memisahkan jalan setapak dan tebing menurun menuju air yang meluap. Lumpur memeluk pergelangan kakinya, dingin merayap hingga betis. Di bibir tebing, ia berhenti. Sungai berubah menjadi lidah coklat yang menderu, menggulung ranting, daun, dan serpihan papan. Cahaya lampu kota tak sampai ke sini. Satu-satunya cahaya datang dari kilat yang memecah langit, membawa sekelebat bayangan rimbun hutan di seberang. Ia menunduk, menatap arus, mencoba mengenali bentuk gelap yang mungkin besi. Tiba-tiba tanah di bawahnya longsor seujung telapak kaki. Ia terhuyung. Karung goni menyeret punggungnya ke belakang. Jantungnya memukul-mukul tulang rusuk. Dalam satu detik yang panjang, tubuhnya meluncur setengah depa, ujung jarik menyapu lumpur, hampir saja arus menelannya. Ia meraih akar pohon yang menyembul dari tanah. Jemarinya gemetar, licin, nyaris terlepas. Akar itu bergeser, menjerit lirih, seakan keberatan menanggung nasib manusia yang terlalu berat untuk seutas serat tua. Hujan makin deras, menambah bobot karung, menenggelamkan tapak kakinya. Nenek itu menggigit bibir hingga asin darah mengalir.
Matanya berair bukan hanya karena hujan. Tubuhnya yang kecil berjuang melawan tarikan bumi. Ia memejam, menyebut nama Allah pelan, sekali, dua kali, seakan mengikat roh yang hampir terlepas. Di sela gemuruh sungai, hadir suara lain. Bukan guntur, bukan angin, bukan patah dahan. Suara itu rendah, bergetar, menyalak dari kedalaman hutan seperti sabda yang dilahirkan dari tanah. Udara di sekelilingnya seolah menebal, sejenak hening, lalu sebuah raungan panjang membelah malam. Bulu kuduknya berdiri. Ia terpaku. Akar di genggamannya merintih lagi. Lumpur menelan tumitnya. Hujan menutup pandang seperti tirai. Raungan kedua terdengar, lebih dekat, diikuti gemerisik semak yang disibak sesuatu yang berat, besar, dan tak terlihat. Kilat menyala. Sekejap cahaya menusuk kegelapan. Di seberang tepi, di bawah rindang pohon beringin, tampak sepasang mata yang tak mungkin dimiliki manusia. Mata itu biru pucat, menyala sendu sekaligus tajam, memantulkan api kecil yang tak ada dimanapun. Dalam sekejap itu, kilat meredup, lalu gelap kembali menutup. Nenek itu menahan napas. Kakinya makin tenggelam. Akar di tangannya mengeluarkan bunyi patah halus. Jeritnya tertahan di tenggorokan, tak menjadi suara. Gemeresik mendekat, langkah berat menginjak tanah basah. Ada aroma tanah, getah, dan sesuatu yang asing, dingin, seperti salju yang tak pernah singgah di negeri ini. Nenek itu menggenggam sisa akar sampai sendinya berwarna putih. Lututnya bergetar. Hujan menabuh wajahnya tanpa iba. Di pinggir sungai yang meluap, di tengah malam yang dilumat kilat, ia merasakan kehadiran makhluk yang jauh dari jangkau nalar. Udara membawa kehangatan samar, tak masuk akal, seperti selimut halus yang digelar di atas luka lama. Sebuah bayangan besar bergerak memasuki sisa cahaya. Tubuh itu putih pucat, garis hitam samar membelah bulu yang tebal, gemerlap air hujan menempel di setiap helaian, memantulkan kilauan seperti butir kaca. Wajahnya lebar dan anggun, kumisnya panjang, telinganya bergetar menampung sunyi. Nenek itu tak bisa mundur, tak bisa maju, tak bisa jatuh. Semua menunggu seperti jarum jam yang berhenti pada detik paling rapuh. Makhluk itu menapak satu langkah lagi. Tanah di pinggir tebing bergetar ringan. Kepalanya menunduk, menatap nenek yang sekuat tenaga menolak tarikan arus. Sorot mata biru itu bukan lapar, bukan marah, bukan juga dingin. Ada sesuatu yang tak mudah disebut, seolah duka panjang hutan berkumpul di sana, berbaur dengan belas kasih yang tak dimiliki orang-orang kota. Hujan mengalir dari dahinya, menetes ke tanah, menimbulkan bunyi yang nyaris tak terdengar di tengah gemuruh sungai. Nenek itu mencoba menguatkan pegangan. Akar merenggang, seutas serat terakhir bertahan seperti benang tipis yang menahan bendera di angin. Ia menarik napas panjang. Karung di punggungnya terseret lumpur. Ia merasa dingin merayap kerusuk. Dalam hati, ia menyampaikan satu kalimat sederhana kepada Allah, kalimat yang tak bersajak, tak beraturan, tetapi jujur. Ia memohon agar malam ini tidak menjadi akhir tanpa nama. Ia memohon agar besok ada matahari, walau hanya seujung kuku. Malam itu masih diliputi hujan, namun ada hangat yang ganjil menyelimuti udara. Nenek pemulung yang nyaris terseret arus kini bersandar pada bahu kokoh makhluk hutan yang seharusnya ditakuti. Nafasnya masih memendek, dada berdegup seperti genderang kecil yang dipukul tanpa henti. Di telinganya, gemuruh sungai dan tabuh hujan berpadu menjadi satu irama panjang, tetapi di antara riuh itu ia mendengar sesuatu yang lain, lebih lembut, seperti bisikan yang lahir dari akar dan lumut,
dari batang-batang basah dan daunnya meneteskan air. Harimau putih itu menggeser tubuhnya sedikit, menstabilkan pijakan pada tanah licin. Dua cakarnya mencengkeram tepi tebing, dua lainnya menekan lumpur agar tidak semakin runtuh. Dalam gerak yang tenang dan nyaris tak bersuara, ia mendorong punggung nenek dengan bahu, lalu mengarahkan tubuh ringkih itu agar merayap naik ke arah yang lebih padat. Nenek, dengan lengan yang gemetar, mengikuti dorongan hangat itu, menanamkan ujung jarinya pada tanah, merayap sejengkal demi sejengkal. Karung goni yang membebani punggungnya tiba-tiba terangkat, tersangkut pada gundukan akar. Harimau menunduk, menyusupkan moncong di bawah karung, dan sekali sentak yang halus, beban itu menggelincir ke rerumputan. Ringan, namun tegas. Tidak ada gerak liar, tidak ada suara mengaum, hanya perhatian yang menyadakan jarak antara yang lemah dan yang kuat. Ketika akhirnya mereka sampai pada tanah yang lebih rata, nenek terduduk, merapatkan kedua lengan ke tubuhnya. Hujan mengguyur wajahnya yang keriput, tetapi air mata yang bercampur dengan hujan itu terasa berbeda. Ada rasa syukur yang menyusup ke tenggorokan seperti api kecil yang menolak padam di tengah badai. Ia menunduk, menyebut nama Allah pelan, 3 kali, seperti mematri momen itu ke dalam ingatan. Harimau berdiri di hadapannya, diam, matanya yang biru bersinar pucat di antara tirai air, menatap tanpa menghakimi. Sebuah kilat memecah langit, menyambar jauh di balik bukit. Sinar putih biru itu sekejap menorehkan gambar utuh tubuh harimau di retina nenek. Besar, tegas, bulunya putih bersih yang dilumuri lumpur halus, garis-garis samar menghiasi punggungnya, seperti tulisan kuno yang tak pernah dibaca manusia. Pada lehernya, nenek melihat sesuatu yang aneh. Seutas rambut rotan yang tipis dan lusuh, melingkari kulit di balik bulu. Seolah pernah ada sesuatu di sana, mungkin tanda atau ikatan, lalu putus dimakan waktu. Nenek memicing, tapi hujan menutup pandangnya sebelum ia sempat memastikan apapun. Harimau melangkah mendekat. Nenek sempat menahan napas, jantungnya memukul lagi. Namun makhluk itu hanya menurunkan kepala, menyentuhkan keningnya perlahan pada lengan nenek yang dingin. Sentuhan itu tidak lama, tetapi cukup untuk menyalakan kembali nyali yang hampir padam. Ada yang runtuh di dalam dada nenek, bukan runtuh karena takut, melainkan karena tersentuh pada kedalaman yang tak pernah ia bayangkan bisa ia jamah. Ia membelai bulu di atas mata harimau, ragu-ragu, ujung jarinya menggigil. Bulu itu terasa hangat, padat, memantulkan air hujan yang jatuh seperti butir-butir kaca kecil. Di tepi hutan, malam tak sepenuhnya gelap. Kilasan petir yang jarang tampak mengungkapkan wujud-wujud pepohonan tropis yang menggantungkan daun lebar, akar yang menjuntai dari batang raksasa, dan semak yang menahan rahasia kecil kehidupan liar. Harimau bergerak lebih dulu, menoleh singkat ke arah sungai yang menderu, lalu ke arah jantung hutan. Ia melangkah pelan, sesekali menengok, seolah meminta nenek mengikutinya. Nenek berdiri, lututnya masih gemetar, tetapi ada tangan tak terlihat yang menuntun langkahnya. Ia memungut karungnya, memeluknya, kemudian mengikuti punggung putih yang memantulkan sisa-sisa kilat. Mereka memasuki lorong daun. Hujan yang tadi menggila menjadi lebih lembut, disaring oleh kanopi hijau. Bau tanah basah dan akar membebat udara, bercampur wangi jamur dan getah. Di kejauhan, suara burung malam sesekali terdengar, singkat, seperti tanda tangan kecil pada kertas gelap. Harimau berjalan dengan irama yang tetap, tidak terpeleset, tidak terburu-buru. Pada setiap pijakan, ia sepertinya tahu di mana tanah menyimpan licin, di mana akar menunggu sebagai pengait. Nenek menyusul, memperhatikan jejaknya. Jejak besar itu menekan lumpur, namun tidak merusak apapun.
Ada hormat yang tak terlihat pada setiap langkah, hormat yang membuat hutan seperti menerima mereka berdua tanpa syarat. Tak lama, mereka tiba di sebuah cekungan tanah yang terlindung batu dan akar. Di tengahnya, ada rongga dangkal di bawah akar beringin, cukup kering untuk menepi. Harimau berhenti di sana, menoleh ke Nenek, lalu menurunkan tubuh, duduk seperti bayangan putih yang sabar menunggu fajar. Nenek bersandar pada batu, menggeliat mencari posisi yang tidak menyiksa sendi. Dinginnya malam masih menempel pada tulang, tetapi rasa takut yang tadi mengikat leher perlahan longgar. Di depan matanya, lampu hutan menyala satu-satu, bukan dari listrik, melainkan dari kunang-kunang yang muncul dari rumput basah, berkelip pelan seperti zikir kecil pada sunyi. Di antara kilau itu, Nenek memperhatikan leher harimau lagi. Ada bekas luka tipis yang melingkar, tertutup sebagian bulu yang tumbuh baru. Seolah dulu ada tali yang menyesak di sana, lalu putus atau dilepas paksa. Ia menarik napas pelan. Ingatan lama, yang sudah pudar oleh 7 musim hujan, menyelinap. Ia pernah mendengar dari suaminya, puluhan tahun silam, tentang anak harimau yang diselamatkan seorang penjaga rimba dari kamp pemburu. Penjaga itu terluka parah, dan sebelum ajalnya, ia mengikatkan serabut rotan pada leher si kecil, tanda agar siapapun yang kelak menemukannya tahu bahwa ia pernah dijaga manusia yang baik. Apakah kisah itu yang kini menyusup ke malam ini, atau hanya bayangan yang diciptakan oleh rasa syukur, Nenek tidak tahu. Ia hanya melihat mata biru yang menatapnya dengan kesabaran yang sukar disebut. Waktu berlalu bersama desis hujan. Nenek hampir terlelap ketika suara lain menebas sunyi. Bukan guntur, bukan ranting patah, melainkan denting logam yang beradu pelan, seperti bunyi gelang yang tidak sengaja disentuh. Harimau mendongak, telinganya tegak, matanya bergeser ke arah gelap di sisi kiri hutan. Tubuhnya yang semula rebah berubah kaku, otot-ototnya menegang, tetapi tidak meledak. Ia bangkit, melangkah setapak, lalu berhenti lagi. Nenek memeluk karungnya lebih erat, matanya melebar. Napasnya tercekat. Di kejauhan, samar, ada cahaya jingga yang bergerak pelan, turun naik, seperti lampu senter yang disembunyikan. Hujan kembali mengeras sekejap, lalu melembut lagi, seolah langit sendiri ikut mengintip. Harimau menoleh pada Nenek. Dalam tatapan yang sangat singkat, ada perintah lembut yang anehnya dapat dimengerti manusia. Diam, jangan bergerak, jangan bersuara. Nenek mengangguk tanpa sadar, menekap mulutnya dengan punggung tangan. Harimau melangkah, memasuki semak yang rimbun, lalu menghilang di balik daun pandan berukuran besar. Yang tertinggal hanya jejak hangatnya di tanah dan sisa bayang pada tatapan biru di belakang kelopak mata Nenek. Cahaya jingga itu mengapung lebih dekat, diikuti bayang manusia yang berjalan pelan. Suara mereka rapat, tertahan oleh hujan. Satu orang berbisik dengan suara serak, menyebut harga yang tiba-tiba membuat udara lebih dingin. Satu orang lagi tertawa pendek, nada yang menghina segala kelembutan malam. Di antara bisik itu, Nenek bisa menangkap kata-kata yang memotong hening seperti belati. Kulit. Gading. Malaysia. Agen. Dan satu kata yang membuat perutnya mual, seperti meminum air sungai yang keruh. Putih. Nenek menunduk, mengusap dada. Ia menatap pada bekas pijakan harimau. Jejak itu kini menjadi tanda setia di lumpur. Hujan ringan menutupinya lambat-lambat, seperti tangan yang berusaha menyembunyikan rahasia sebelum direnggut orang asing. Nenek menggigil, bukan karena basah, melainkan karena mengerti bahwa keajaiban malam ini memanggil juga kebiadaban yang selama ini menyelinap di pinggir pasar, di obrolan warung kopi yang pura-pura tidak tahu. Ia menatap ke arah semak yang tadi menelan tubuh harimau.
Sunyi di sana seolah menjadi dinding tebal. Langkah-langkah manusia semakin dekat. Ada 3, mungkin 4. Cahaya senter berkedip, memantul pada daun, menebar bintik-bintik cahaya yang menari di atas lumpur. Salah satu senter menyapu ke arah cekungan tempat nenek duduk. Nenek memeluk karungnya, merendahkan tubuh, berharap bentuknya tenggelam menjadi batu atau akar. Cahaya itu lewat begitu saja, tapi detak jantung di telinganya tak kunjung mereda. Ia memikirkan suaminya yang sudah lama tiada, dan doa-doa yang dulu mereka ucapkan di atas tikar usang, doa yang meminta Allah menjaga hutan seperti menjaga anak kecil yang tertidur. Ia memikirkan harimau putih dengan mata biru dan bekas luka gerigi di lehernya. Tiba-tiba, dari sisi gelap yang berlawanan, terdengar gerak cepat yang halus. Sehelai bayang putih melintas rendah, diam, bagai cahaya yang lupa bagaimana caranya bersuara. Senter para lelaki itu bergerak tak menentu, mencari, saling menyapu, saling menabrak. Satu orang berseru pendek, matanya mungkin menangkap kilatan punggung pucat di balik semak. Ada perintah singkat. Kunci pengaman senjata digeser. Nenek menegakkan punggung, jantungnya kembali mengetuk tanpa ritme. Hujan menebal, menutupi suara halus, menyisakan denting logam dan langkah-langkah yang memecah genangan. Harimau muncul lagi, kali ini dari arah yang berbeda, secepat bayang, menyelinap di balik akar yang menggantung. Dengan gerak yang terukur, ia memancing pandangan senter menjauh dari cekungan. Cahaya mengikuti, bimbang, lalu mengejar. Para lelaki itu bergerak, terseret oleh sinar yang mereka kendalikan sendiri, masuk lebih dalam ke perut hutan. Nenek menghela napas pelan, tetapi belum berani melepaskan karung dari pelukan. Di atas sana, di sela cabang yang bertumpuk, seekor burung malam menjerit pendek lalu terbang, sayapnya memercikan air ke tanah. Suara itu menyatu dengan ritme hujan. Waktu berjalan diseret ketegangan. Nenek meraba lantai tanah, mencari akar yang bisa menjadi pegangan jika ia harus merayap pindah. Ujung jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ia mengangkatnya pelan. Sebuah gelang kecil dari serabut rotan, nyaris putus, dengan bekas simpul yang menghitam. Nenek menatap gelang itu lama, seakan benda mungil itu sedang berbicara dengan suara yang datang dari masa lalu. Ia menggenggamnya, dan pada genggaman itu ia merasa ada jalinan takdir yang lebih tua dari usianya sendiri. Cahaya senter kembali melambai, kini lebih jauh, tetapi suaranya masih sampai di telinga. Ada kejengkelan yang ditahan, ada keserakahan yang bergesekan dengan sabar yang tipis. Nenek bangkit perlahan, menempel pada batu, merayap ke arah akar beringin yang menjorok seperti lengkung tulang rusuk bumi. Ia ingin keluar dari sorot apapun, bersatu dengan bayang. Di antara daun basah, ia mencium kembali wangi hangat yang tadi menemaninya, wangi bulu yang dipanaskan oleh napas sendiri. Harimau belum jauh. Ia masih di sini, menunggu celah, memilih cara. Hening yang rapuh mendadak retak. Satu letusan pendek menyambar udara, memantul ke batang dan akar, memecah kunang-kunang yang berkelip. Bukan guntur. Bukan dahan patah. Bunyi itu kering, menyakitkan telinga, menggores dinding malam. Nenek tercekat. Lututnya seperti hilang sendi. Hujan mendadak terasa lebih dingin. Di dalam hutan yang semula berbisik lembut, gema temakan itu melompat-lompat, mencari tempat untuk mati, lalu tak pernah benar-benar mati. Di balik semak, mata biru yang tadi begitu tenang menyusut menjadi bara tipis. Harimau menoleh sekali ke arah cekungan tempat nenek bersembunyi, lalu melesat ke kegelapan seperti doa yang memilih untuk menjadi tameng. Letusan senjata barusan masih bergaung di dalam dada nenek,
meski hutan sudah kembali tenggelam oleh suara hujan dan desah angin. Jantungnya berdegup kacau, telinganya berdenging, dan matanya mencari-cari di antara kegelapan. Ia tahu betul bahwa suara itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah tanda bahwa para lelaki dengan hati beku kini benar-benar memburu sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nyawa seorang nenek renta. Mereka memburu makhluk putih dengan mata biru itu. Nenek merapatkan tubuh ke batu basah. Nafasnya memburu, dadanya naik turun, tangan kurusnya mencengkram erat gelang serabut rotan yang tadi ia temukan di tanah. Ia merasa benda kecil itu berdenyut hangat, seolah menyimpan sisa kehidupan yang pernah mengikat harimau putih itu dengan dunia manusia. Hatinya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan pada mereka agar berhenti. Namun suaranya tertahan, karena ia tahu sekali, dalam dunia orang-orang serakah, suara kebenaran hanyalah umpan. Di balik rerimbun pohon, suara langkah berat terdengar, bercampur dengan gesekan ranting patah. Senter mereka menari di kegelapan, memotong semak, mencari-cari jejak. Sesekali, ada bunyi dentingan logam, tanda senjata diisi ulang, tanda keserakahan makin siap untuk menelan apa saja. Lalu, samar, nenek mendengar sesuatu. Raungan pelan, bukan raungan penuh amarah, melainkan raungan yang terdengar seperti doa. Itu suara harimau putih. Matanya menoleh cepat, berusaha menangkap bayangan putih itu di sela hujan. Sekilas, ia melihatnya, punggung besar berkilau air, bergerak cepat, berputar di antara pepohonan, memancing perhatian para pemburu menjauh dari tempatnya. Harimau itu tidak melarikan diri. Ia berputar, menampakkan diri, lalu lenyap lagi, seakan sengaja mengajak para pemburu masuk lebih dalam ke jantung hutan. Nenek menahan tangisnya. Ia tahu apa artinya. Harimau itu memilih menjadi pengalih, memilih menjadi tameng agar dirinya selamat. Tubuh renta itu bergetar, bukan hanya karena dingin, melainkan karena perasaan bersalah yang begitu pekat. Mengapa seekor hewan, yang katanya buas, bisa lebih mulia daripada manusia-manusia yang disebut berakal? Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ya Allah, bisiknya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Jangan biarkan dia sendirian. Malam semakin dalam. Hujan turun lebih deras, mengguyur dedaunan, membuat tanah mengeluarkan aroma lumpur yang menyengat. Cahaya senter semakin menjauh, terhisap ke dalam rimba. Suara langkah kaki para pemburu hilang ditelan raungan sungai dan deras hujan. Namun justru disitulah nenek merasa semakin resah. Ia tahu perburuan itu belum selesai. Pelan-pelan ia berdiri. Kakinya gemetar, lututnya sakit, tapi hatinya menolak diam. Ia melangkah dengan hati-hati, mengikuti arah raungan harimau terakhir kali terdengar. Karung goni yang basah masih ia peluk, tapi kini karung itu bukan lagi harta paling berharga yang ia punya. Harapannya hanya satu, menemukan kembali mata biru itu sebelum cahaya senter manusia serakah memadamkannya selamanya. Semakin dalam ia masuk, semakin asing suasana hutan. Pepohonan menjulang tinggi, akar-akar besar menganga seperti ular tidur. Kilas sesekali menerangi langit, menunjukkan bayangan besar-besar di antara pepohonan. Suara burung malam dan serangga perlahan mereda, diganti dengan keheningan yang mencurigakan. Hutan seakan menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Lalu, ia melihatnya. Di tanah yang becek, ada jejak besar. Cakar harimau. Jejak itu dalam, jelas, dan masih segar. Nenek menelusuri jejak itu dengan hati-hati, menunduk setiap kali kilat menyambar, berusaha agar tidak terlihat.
Setiap langkah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di depan, samar-samar, ia mendengar lagi suara itu. Bukan raungan, melainkan desis rendah, diiringi suara ranting patah. Lalu terdengar teriakan kasar manusia. Cepat! Dia di depan. Nenek membeku. Mereka masih mengejarnya. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu harimau itu kuat, tapi ia juga tahu bahwa manusia dengan senjata adalah musuh yang licik. Dengan hati yang diseret rasa takut dan iba, ia tetap melangkah. Hujan terus menutupi jejaknya, tapi semangatnya menolak padam. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggelegar. Satu tembakan lagi. Hening sejenak, lalu raungan panjang yang menusuk jantung. Raungan itu begitu kuat, menggema di antara pepohonan, membuat lutut nenek hampir tak sanggup berdiri. Itu suara harimau putih, terluka, tapi tidak menyerah. Nenek menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis. Tubuhnya bergetar hebat. Ia berlutut di tanah basah, meremas gelang rotan di tangannya. Ya Allah, lindungi dia. Kilatan cahaya senter kembali menari. Suara langkah kaki manusia berlari, tawa pendek bercampur dengan sumpah serapah. Mereka semakin dekat, semakin bernafsu. Namun ada hal lain yang membuat bulu kuduk nenek berdiri, suara berat dari dalam dada hutan, suara langkah harimau yang masih bertahan, meski luka pasti sudah menghancurkan tubuhnya. Hujan makin deras, menelan semua suara, menutup pandangan. Tetapi di tengah kegelapan itu, nenek tahu satu hal, malam ini belum berakhir. Masih ada babak yang harus ia saksikan. Babak yang akan menentukan apakah mata biru itu akan tetap menyala atau padam di bawah nafsu manusia. Ia berdiri lagi, meski tubuhnya lelah. Dengan langkah tertatih, ia menyusuri hutan. Ia tidak peduli lagi pada lumpur, dingin, atau karung lusuh yang menempel di punggungnya. Satu-satunya yang ia pedulikan hanyalah mengikuti cahaya yang tersisa, cahaya mata biru yang telah menyelamatkannya. Dan malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, nenek pemulung yang hina bagi dunia melangkah dengan hati yang bergetar. Ia tidak lagi sekadar berjalan untuk mencari besi tua atau sisa sampah. Ia berjalan menuju takdir, menuju ikatan yang tak terucap antara dirinya dan seekor makhluk hutan yang mungkin akan menjadi kisah terakhir dalam hidupnya. Hujan belum juga reda ketika langkah para pemburu makin dalam menelan jantung hutan. Kilas sesekali menyamar jauh, sekadar menandai betapa langit masih menyimpan marah. Nenek itu, dengan punggung yang basah dan karung goni yang menempel seperti kulit kedua, terus bergerak pelan, mengikuti jejak samar yang tertinggal di lumpur. Jejak itu besar, tegas, meninggalkan pola cakar yang tak mungkin disalahartikan. Di setiap lekuk jejak, hujan berusaha menghapus, namun hutan seakan menginginkan kisah ini terus terbaca. Di antara semak, ia mendengar lagi desis rendah, lalu bunyi ranting patah. Sebuah bayang putih melintas sekejap di antara dua batang meranti, diikuti kedipan cahaya senter yang terseret terburu. Suara laki-laki itu khas, serak dan pendek, menyala perintah seperti cambuk. Ada yang mengulangnya, ada yang menambahkan arah mata angin, ada pula yang setengah tertawa. Semua suara itu terdengar dingin, seolah dada mereka tidak menyimpan apapun selain angka dan harga. Nenek menepi di balik akar beringin yang menonjol seperti rusuk bumi. Ia mengintip dari sela daun. Di tanah lapang kecil di depan sana, yang tertutup paku bumi dan rerumputan basah, berdiri 4 lelaki. Seorang berkemeja hitam sudah tak sabar menyalakan rokok, ujungnya merah padam lalu redup dihantam hujan. Seorang lagi berjas hujan plastik, menenteng senapan yang dibungkus kain.
Dua lainnya membawa gulungan kabel baja dan tongkat besi. Di antara mereka, ada satu wajah yang membuat dada nenek mengerut seperti kain yang diperas. Wajah itu dikenal, terlalu dikenal, seperti bayang yang sering lewat di pinggir mata ketika siang nyaris pudar. Ia pernah menolongnya di pasar dengan mendoakan dagangan laris, pernah menerima sisa nasi bungkus dari tangannya, pernah duduk di tepi warungnya ketika kaki pegal tak mau diajak berdiri. Namanya Rudi. Di kota kecil itu, setiap orang tahu Rudi sebagai pemuda yang cekatan mengantar barang dengan sepeda motor tuanya. Ia sering tersenyum pada nenek, sering menyapa dengan sapaan yang hangat. Namun malam ini, wajahnya kaku, matanya licin, senyumnya hilang. Di tangannya ada radio kecil yang sesekali memekik, mengabarkan posisi dan kompas. Ia menunduk, berbicara dengan nada pelan, lalu mengangguk pada lelaki kemeja hitam. Nenek merasa bumi melorot sedikit di bawah telapak kakinya. Ada rasa pahit menjalar di lidah, rasa yang tak berasal dari hujan. Rudi menatap ke arah hutan sebelah timur, mengangkat tangan, memberi isyarat. Lelaki berjas hujan membuka gulungan kabel baja, menancapkannya pada dua pohon kecil, menarik kuat hingga membentuk jerat melintang setinggi dada harimau. Lelaki lain menyiapkan daging yang dilumuri sesuatu dari botol kecil. Baunya menusuk, tajam, membuat mata perih. Nenek menutup hidung, suara kecil di dalam dirinya menyebut satu kata yang tak ingin ia percaya. Racun. Harimau putih itu bergerak di tepian lapang, berputar dalam busur yang nyaris sempurna. Ia paham ada sesuatu yang janggal di situ. Telinganya menangkap denting halus kabel, hidungnya mencium jejak minyak. Namun hujan membuat segalanya samar. Harimau menunggu di balik semak, matanya menyala pucat. Ia menoleh ke arah yang lain, ke jalur lebih aman yang gelap dan lembab. Di sana, seekor kijang kecil berdiri kaku, tak berani bergerak karena senter pernah menyapu daerah itu. Harimau memilih tetap di tempat. Ia bukan sedang berburu. Ia sedang mengawasi. Ia sedang mengukur jarak antara keselamatan dan bahaya, jarak yang juga memuat bayang lembut seorang nenek renta yang bersembunyi tak jauh dari situ. Rudi melangkah beberapa tapak, memeriksa jerat. Hujan menetes di ujung dagunya. Ada kilatan kecil di matanya ketika melihat daging umpan tergolek di tanah becek. Ia menoleh ke lelaki berjas hujan. Lelaki itu mengacungkan jempol, tatapan puas menyeringai sejenak. Mereka lalu mundur ke balik semak, menunggu. Waktu menjadi tali panjang yang menjerat napas. Hutan menahan suaranya. Kunang-kunang padam, seolah ikut menutup mata. Nenek menggenggam gelang serabut rotan yang tadi ia temukan. Jemarinya bergetar. Ia ingat tatapan mata biru itu ketika menyentuhkan kening ke lengannya. Tatapan yang tidak meminta apapun kecuali pengakuan bahwa di dunia ini, kadang yang disebut buas justru menyimpan kelembutan paling bersih. Ia menelan ludah yang getir. Di benaknya, doa kecil bagai pijar yang menolak padam. Ia menyebut nama Allah lirih, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk makhluk yang oleh banyak orang dengan mudah dilabeli musuh. Sekejap kemudian, dunia runtuh ke dalam detik yang tipis. Di sisi kiri lapang, semak bergetar. Sesuatu bergerak, rendah, setenang salju yang jatuh. Harimau itu melangkah ke tepian, tak masuk ke jerat, hanya menoleh, lalu melangkah mundur. Ia menguji, ia menghitung, ia menunggu. Namun dari sisi kanan, ada gerak lain yang tidak ia perhitungkan. Suara kecil, rengek lapar, keluar dari perut kijang kecil yang belum lama disapih. Pijakannya salah, ia maju 2 langkah, cukup untuk menimbulkan riuh halus yang mengundang naluri. Harimau menoleh sepersekian detik,
sekadar memastikan keadaan. Di detik itulah lelaki berjas hujan mengangkat tangan, memberi aba. Tembakan tidak diletuskan. Mereka memilih sesuatu yang lebih kejam dari bunyi. Kabel baja yang ditarik dari dua sisi snap secepat lidah petir, menutup lorong di mana harimau akan bergerak bila ia memilih menyelamatkan si Kijang. Harimau tidak memilih daging umpan. Ia memilih melompat, menyambar Kijang sebelum jerat menutup. Lompatan itu indah, seperti garis yang dilukiskan takdir pada kanvas malam. Namun jerat yang cepat menjerit, menelan satu kaki depan harimau. Bunyinya kering, mengiris, melukai telinga sendiri. Tubuh besar itu terhentak. Jerat menggigit, kabel baja menari di udara lalu mengencang. Harimau mengaum, bukan dari naluri memangsa, melainkan dari rasa sakit yang menikam. Ia mengibaskan tubuh, mencoba mundur, namun kabel menutup, menambah luka menganga di pergelangan. Tanah memercik, lumpur menyambar bulu putih jadi kusam. Para lelaki menyerbu keluar dari semak. Rudi paling depan, membawa tongkat besi dengan ujung bercabang. Ia menekan cabang itu ke leher harimau, mencoba memperlemah gerak. Lelaki kemeja hitam menjejak dengan sepatu bot, menancapkan tongkat lain ke tanah lalu mengikat kabel ke batang, mengunci. Ada yang bersorak kecil ketika kepala harimau menunduk oleh tekanan besi. Ada yang mengumpat karena lumpur mengotori baju. Tak ada yang mendengar rintih kecil dari dada harimau yang tercekik. Nenek memekik tanpa suara. Suaranya habis dimakan hujan. Ia melesat keluar dari persembunyian, langkahnya limbung namun bulat. Ia menghampiri lapang dengan tangan terentang, wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Rudi menoleh, terbelalak seketika. Di mata Rudi, muncul sesuatu yang mirip keraguan, secuil saja, lalu lenyap ditelan tugas. Lelaki kemeja hitam menghardik, menyuruh nenek mundur. Namun nenek tidak berhenti. Ia memegangi kabel yang mengikat kaki harimau, mencoba melonggarkannya dengan tangan yang keriput. Darah hangat memercik, bercampur hujan, mengubah tanah menjadi merah yang memerah. Lelaki berjas hujan mendorong nenek hingga jatuh terduduk. Karung goni dalam pelukannya terguling, menumpahkan besi tua, botol pecah, dan sisa plastik yang tadinya ia harap bisa ditukar sekeping uang. Nenek merangkak, memunguti barang itu satu-satu, bukan karena mereka berharga, melainkan karena hatinya tidak tahan melihat hidupnya dihambur semena-mena. Rudi melangkah mendekat, dan dalam jarak itu, nenek menangkap jelas bau rokok dan minyak senjata yang menempel di tubuh pemuda itu. Ia memanggil namanya pelan. Rudi tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Lelaki kemeja hitam memberi perintah singkat. Racun disiapkan, bukan untuk membunuh saat itu juga, melainkan untuk melemahkan agar tubuh putih itu mudah diangkut. Botol kecil diputar, cairan bening menetes ke kain yang kemudian hendak ditempelkan ke moncong harimau. Tatkala kain itu terangkat, nenek melompat dengan sisa tenaga, menghadang tangan yang membawa kain. Ia menjerit, menyebut nama Allah. Lelaki itu terkejut sepersekian detik, cukup untuk membuat kain jatuh ke lumpur. Rudi segera menarik nenek kasar ke belakang. Tangan tuanya memukul udara, tak mengenai apapun. Ia mendongak, menatap Rudi dari jarak yang terlalu dekat. Di mata pemuda itu, untuk pertama kalinya, ia melihat bayang wajahnya sendiri, tua, lelah, tak berdaya, dan menyala oleh sesuatu yang tidak terbaca. Rudi berpaling. Ia mengangkat tongkat besi lagi, menekan lebih kuat ke leher harimau agar makhluk itu patuh. Harimau menggeram rendah, mata birunya menatap nenek. Tatapan itu bukan minta tolong, bukan memohon, bukan pula menyerah.
Tatapan itu seperti permintaan diam pada semesta agar jangan lagi melukai makhluk yang sudah terlalu lama dihina. Nenek menunduk sejenak, menggigil, lalu bangkit lagi, memeluk karungnya, menguatkan lutut yang terasa seperti kaca retak. Dari belakang, terdengar suara mesin. Samar, tapi cukup untuk membuat udara bergetar. Sebuah mobil bak rendah dengan terpal hijau muncul dari kegelapan, lampunya diredupkan. Supirnya menunggu isyarat. Lelaki kemeja hitam mengangguk. Mereka hampir selesai. Jerat ditarik lagi, cengkeramannya makin menutup. Harimau meringis, menahan Aum agar tidak menjadi undangan bagi hutan untuk menyaksikan kehinaan ini. Rudy dan satu lelaki lain bersiap mendorong tubuh besar itu ke papan yang disiapkan. Nenek berjalan ke tengah lapang, berdiri tepat di jalur dorong. Hujan membasuh wajahnya, menyatukan air mata dan air langit menjadi satu rasa asin. Ia mengangkat kedua tangan, menghalangi dengan tubuhnya yang kecil. Suara yang keluar dari mulutnya parau, namun pada malam itu, suara itu memotong riuh hujan seperti pisau tajam memotong kain basah. Ia menyebut nama tanah ini, menyebut nama hutan, menyebut nama anak-anak yang dulu pernah bermain di tepi sungai dan tertawa, lalu tumbuh menjadi lelaki yang kini mengikat harimau dengan kabel. Ia menyebut nama Allah lagi, meminta satu hal yang sederhana, agar hati manusia tidak sekeras batu yang sudah berjanji pada panas untuk menjadi tanah liat. Lelaki kemeja hitam tertawa pendek, muak pada retorika yang mengganggu pekerjaannya. Ia memberi isyarat pada Rudy untuk menyingkirkan hambatan kecil itu. Rudy maju, memegang bahu nenek. Genggamannya kencang, tetapi di jari-jarinya ada getar halus yang hanya dapat dirasakan orang yang sedang berada di ambang dua jurang. Nenek menatapnya. Dalam tatap itu, Rudy melihat pasar kecil, warungnya yang sederhana, piring-piring yang tak selalu terisi, hutang yang dicatat di buku yang sampulnya sudah sobek. Ia melihat adiknya yang sakit, ibunya yang menahan batuk, dan janji uang tunai yang tadi diucapkan lelaki kemeja hitam dengan angka yang menggiurkan. Pengkhianatan, rupanya, jarang datang dari gelap yang murni. Ia datang dari sudut terang yang lama dibiarkan kelaparan. Rudy melepaskan bahu nenek, melangkah mundur setapak, lalu maju lagi. Ia menoleh ke lelaki kemeja hitam, menunggu restu. Restu itu datang dalam bentuk anggu kecil. Rudy menghela napas, menguatkan hati yang sejak awal rapuh. Ia meraih lengan nenek, lebih keras dari tadi. Nenek terguncang, namun matanya tidak menunduk. Di balik tubuh kecil itu, harimau menatap, diam, menahan duka yang meluas. Hutan tiba-tiba bersuara. Dari sisi barat, di mana bambu tumbuh rapat, angin menelusuk membawa bunyi banyak kaki kecil yang berlari. Bukan manusia, bukan anjing. Kawanan monyet yang sejak tadi bersembunyi di pucuk, turun gelisah, melompat dari dahan ke dahan, berteriak resah. Suara mereka bersahut, mengantarkan semacam alarm kuno yang tak dikenali mesin. Kunang-kunang kembali menyala, seolah ada perintah tak terlihat yang menyuruh mereka menjadi saksi. Hujan mereda sejenak, lalu kembali deras, seperti tirai tebal yang menutup panggung agar penonton tidak melihat cara-cara kotor mengganti adegan. Lelaki kemeja hitam mengangkat tangan. Saat itu, sekali lagi, harimau menarik tubuhnya. Jerat mengiris lebih dalam, tapi ia memaksa, mencengkeram tanah dengan cakar yang tersisa bebas. Sekali. Dua kali. Kabel berderit. Simpul pada batang bergeser setengah jari. Rudy berseru, memanggil kawan-kawannya. Dua lelaki lain melemparkan beban ke kabel untuk menahan kikisan. Papan pengangkut digeser hingga menyentuh lumpur. Motor mobil bak dinyalakan,
tenaga dipasangkan pada winch kecil di bawah bemper. Suara mesin merengek, menarik, tanpa hati. Nenek memeluk karungnya, lalu melemparkannya ke roda winch. Besi tua, botol pecah, dan rongsok berhamburan menutup gigi penarik. Mesin memekik, tersendat, lalu mati. Lelaki kemeja hitam memaki, menampar udara dengan kata-kata yang menusuk. Rudy mematung, terbelalak pada tindakan yang tak terpikir oleh siapapun. Nenek berdiri di sana, dadanya naik turun, nafas terburu, tatapannya seperti batu sungai tua yang tak bisa lagi digeser air. Sekejap jeda itulah yang memberi ruang pada sesuatu yang nyaris punah di dalam dunia malam itu. Harimau menunduk, memindahkan beban, menggeser bahu, menarik lagi. Suara kabel menjerit, simpul pada batang kembali bergeser, kali ini lebih banyak. Satu helai serat rotan yang menyangkut di bulu lehernya terjulur, meneteskan air dan darah, mengingatkan nenek pada gelang kecil di genggamannya. Harimau mengaum, bukan marah, melainkan semacam ikrar kepada hutan. Para lelaki serentak bergerak, namun bumi seperti ikut berdoa agar langkah mereka terlambat sepersekian detik. Di atas tanah yang becek, di tengah hujan yang belum habis, pengkhianatan manusia menutup lingkarnya dengan rapat, sementara hati yang rapuh mencoba merenggangkannya walau hanya sejengkal. Di antara jerit kabel dan dengus mesin, mata biru itu tetap bening, menatap jauh melewati malam, ke arah sesuatu yang belum sempat disebut dengan kata-kata, namun sudah lama dinanti oleh jiwa yang terus dipukul dingin dunia. Hujan menggila lagi. Kilat membelah langit, menoreh cahaya putih ke tubuh harimau yang masih terikat kabel baja. Darah menetes dari pergelangannya, bercampur lumpur, mengalir jadi sungai kecil berwarna merah. Nenek berdiri di hadapannya, tubuhnya gemetar tapi tatapannya tajam, seolah tubuh renta itu adalah dinding terakhir yang melindungi makhluk putih itu dari kebiadaban manusia. Para lelaki pemburu makin resah. Lelaki berjas hujan mengumpat keras, Rudy menunduk dalam kebimbangan, sementara lelaki kemeja hitam memutuskan segalanya dengan satu kata singkat. Tembak. Detik itu, dunia seperti berhenti. Suara hujan mereda di telinga, hanya tersisa detak jantung nenek yang menggedor seakan hendak pecah. Ia melihat senjata diangkat, ujung larasnya berkilat terkena cahaya petir. Ia berlari, merentangkan tangan kurusnya, berdiri tepat di jalur laras. "Jangan!" teriaknya, suara parau namun memotong malam seperti pisau. Suara tembakan pun meledak, namun bukan tubuh harimau yang terhuyung, bukan pula tubuh nenek. Rudy yang menahan laras di detik terakhir, menekuk pergelangan temannya. Peluru menghantam pohon besar, menimbulkan serpihan kayu. Seisi lapang terkejut. Lelaki kemeja hitam meraung marah, tapi Rudy sudah bergerak. Ia mendorong senjata itu ke lumpur, lalu berteriak, "Cukup! Dia bukan untuk kalian." Harimau putih mengaum panjang, suara yang menggetarkan hutan. Dengan sisa tenaga, ia menggerakkan tubuhnya, mencabik jerat dengan cakar yang tersisa. Kabel berderit, menjerit, lalu patah. Tubuh besar itu terlepas, namun luka dalam sudah terlalu banyak. Ia berdiri goyah, menatap satu persatu manusia di hadapannya. Lalu matanya beralih ke nenek. Ada cahaya biru yang lebih lembut malam itu. Cahaya yang mengucapkan terima kasih tanpa kata, yang mengakui ikatan tanpa bahasa. Harimau itu melangkah pelan mendekati nenek, kepalanya menunduk. Nenek meraih moncongnya, tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. "Kau sudah menyelamatkanku, biarkan aku menemanimu sampai akhir," bisiknya lirih. Tiba-tiba, dari belakang, lelaki kemeja hitam mengangkat pisau panjang. Rudy berteriak, mencoba menghalang, tapi terlambat.
pisau itu menancap di sisi tubuh harimau. Darah muncrat, pekat, hangat, membasahi tanah. Harimau mengaum terakhir kali, lalu roboh perlahan, tepat di pangkuan nenek. Nenek menjerit, tangannya berlumur darah, wajahnya tenggelam oleh air mata dan hujan. Ia memeluk kepala harimau itu, merasakan nafasnya yang tersisa, hangat yang meredup. Mata biru itu menatapnya untuk terakhir kali, memantulkan ketulusan yang tak pernah ia dapat dari manusia. Lalu mata itu meredup, perlahan, hingga hening. Hutan pun ikut berduka. Burung-burung malam berhamburan, monyet-monyet menjerit panjang, suara angin berubah jadi ratapan. Kilat menyambar, menyinari wajah nenek yang tenggelam dalam tangisan. Lelaki kemaja hitam berusaha mendekat untuk mengambil kulit binatang itu, namun langkahnya terhenti. Tanah di bawah kakinya retak, longsor seketika. Ia berteriak, tubuhnya tergulung lumpur dan air, menghilang dalam arus sungai yang menderu. Rudi berlari menghampiri nenek, menjatuhkan tongkat besinya. Ia menatap tubuh harimau yang tak lagi bernyawa, lalu menunduk penuh sesal. "Maafkan aku, Nek, maafkan aku," suaranya pecah. Namun nenek tak menjawab. Ia hanya mengusap lembut bulu putih itu, seperti mengusap anak sendiri. Fajar perlahan muncul di ufuk timur. Hujan mereda, langit berganti cahaya keemasan. Tubuh harimau putih itu terbaring diam, namun wajahnya tetap tampak agung. Nenek duduk di sampingnya, basah, lelah, namun tetap tegak. Ia tahu, malam ini telah mencatat sesuatu yang tak akan pernah dilupakan hutan. Dan sejak hari itu, kabar menyebar di desa-desa. Orang-orang menceritakan seorang nenek pemulung yang diselamatkan seekor harimau putih di malam hujan deras, lalu makhluk agung itu menyerahkan nyawanya demi melindunginya. Orang-orang yang dulu mencibir, mulai menundukkan kepala. Mereka sadar, kesetiaan kadang datang dari makhluk yang dianggap buas, sementara pengkhianatan justru lahir dari hati manusia. Nenek itu tetap hidup, meski tubuhnya semakin renta. Ia setiap hari mendoakan harimau putih itu, menyebut namanya dalam doa panjang, memohon pada Allah agar jiwa mulia itu diberi tempat paling indah di surganya. Dan bagi siapa saja yang mendengar kisah ini, mereka tahu satu hal, keserakahan hanya membawa petaka, sementara cinta dan pengorbanan meninggalkan jejak yang abadi.